duduk di sini. Maaf ya, saya telat datang. Udah apa-apa. Nggak apa-apa. Meja udah lama nunggu. Alhamdulillah, ya tak lama betul lah. Ya, tadi soalnya saya nunggu ojek. Apa ya Allah, pucat sekali awak ni. Tapi Kenapa saya mukanya baik-baik aja. macam tu? Enggak, saya baik-baik aja. Masya Allah, pucat sekali lah awak ni. Udah makan belum? Belum sih Mbak Ija. Tadi kan Mbak Ija bilang nggak usah makan di rumah. Ya. Tak apa-apa, ada apa dia sediakan makan untuk Mas Jai malam ni. So malam ni kan saya tahu Mas Jai pasti berasa kurang segar macam tu kan badannya. So saya pesankan kelapa muda buat Mas Jai biar Mas Jai malam ni tubuhnya segar dan Tapi belum ada nafsu makan juga sih Mbak Ija. sebab Mas Jai tak paksa. Kalau sakit macam tu kena dipaksa. Ya saya juga Ya? mau paksa makan tapi nggak bisa. Tetap Kenapa? aja nggak mau masuk itu makanannya. Mas Jai, kalau penyakit macam tu kena kita jaga stamina tubuh, macam mana teratur makan kita, macam mana kita bisa boleh kalah. Jangan kalah dengan penyakit macam tu. Kita kena harus menang. Jadi Apalagi makan kan- makanan yang berkhasiat ya. Mbak Ija juga kemarin udah bawain saya makanan juga. Tak apa-apa. Itu dah jadi tugas saya Mas Jai. Terima kasih banyak Mbak Ija. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya kalau saya masih batuk sampai sekarang. Tak apa-apa. Saya juga udah minum obat yang dari Mbak Ija. Makasih ya udah dikirimin obat. Ya, sama-sama. Yang penting Mas Jai itu jangan sakit lagi, okey? Harus sehat-sehat ya. Kalau Mas Jai sakit, siapa sedih? Kan I juga yang sedih dengan Mas Saya Jai. juga nggak mau sakit seperti ini. Nggak apa-apa nih kalau saya minum. Tak apa-apa. Dia minum buat Mama Jai ya. Terima kasih banyak Mbak Ija udah dipesanin. Sama. Tu ada kelapa, coba dimakan. Dingin. Oh sejuk, padahal saya tidak kasih ais batu sebab saya tahu Mas Jai. Saya risau dengan Mas Jai sebab beberapa hari ini kita tidak jumpa. Ya, saya faham dengan kondisinya Mas Jai sekarang yang tidak memungkinkan. So, saya harap Mas Jai malam ni sehat, lekas sembuh dan bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa, bisa jumpa dengan Mas Jai dengan selalu tersenyum bahagia. Saya sih selalu bahagia Mbak Ija, apalagi kalau ketemu sama Mbak Ija. Cuma nggak tahu ya kenapa hati saya itu selalu tenang kalau di sampingnya Mbak Ija. Ya, apapun hal yang Mas Jai katakan, saya juga mengalami yang sama Mas Jai. Kadang Tentu. saya juga sedih juga Mbak Ija kalau misalnya saya udah habis ngantar Mbak Ija pulang, saya pulang. Sedih rasanya harus berpisah walaupun cuma beberapa jam gitu. Tapi kayak seperti kehilangan juga rasanya. Mas Jai, tak boleh bercakap macam tu. Ya? Kenapa nggak boleh? Ya, saya tak mau Mas Jai berlarut-larut dalam kesedihan. Apalagi Mas Jai lagi sakit macam ni. Saya tidak mau kesihatan tubuh Mas Jai terganggu hanya kena fikiran yang tidak macam-macam tu. Ya aku sih Ya. nggak mikirin macam-macam sih Mbak Ija, tapi apa yang saya rasain saya harus sampaikan ke Mbak Ija. Kalau ternyata saya seperti itu, Ya, Mas Jai saya faham. Tapi saya tidak mau dalam kondisi masih sakit macam ni. Saya tidak mau Mas Jai memikirkan hal-hal macam tu. aku baik-baik aja Mbak Ija, nggak usah kuat. Mbak Ija yang harus jaga kesehatannya di sini. Kalau saya kan ya mungkin udah biasa lah mengatasi hal-hal seperti ini. Cuma berbeda aja kalau Mbak Ija udah lebih banyak bantu saya. Mas Jai tak Seperti apa-apa. saya punya keluarga di sini. Saya tak mau Mas Jai tu terlalu malam ni tak boleh lama-lama kat sini. Saya nak Mas Jai juga belum makan kan, sebab saya tahu Mas Jai pasti tak makan kalau tidak dipaksa. Iya, karena juga nggak nafsu makan dari kemarin.
malam ni. So malam ni I memang beberapa hari kita tak jumpa. 2 hari 3 hari ya kita tak jumpa. Saya dah masakkan makanan untuk Mas Jai yang Mas Jai selalu suka makan. Saya harap meskipun Mas Jai selalu makan makanan tu, tapi kan beda yang masak. Oh gitu. Nanti Mbak Ija masakin buat saya nih. Betul tak? I tu tak punya masak, jarang. So kena Mas Jai sakit dan saya kepikiran Mas Jai tak boleh makan makanan di luar. So saya pun belajarlah masak demi Mas Jai. Jadi ngerepotin Mbak Ija. Tak apa-apa. Ini ada buat Mas Jai. Kenapa harus masakin buat saya? Saya tak mau Mas Jai tu beli makanan kat luar. Sebab makanan kat luar tu banyak campuran-campuran yang di mana tak boleh Mas Jai makan. Apalagi Mas Jai sakit macam ni. Jadi tak boleh. Ya? Boleh lah. Saya rasa dengan saya masak malam ni untuk Mas Jai, saya mau Mas Jai komen apa rasa. Kalau masih belum sedap, berarti saya masih gagal menjadi isteri Mas Jai. Jadi baper aku dengarnya. Kenapa? Oh, masih tak terima? Aku terima. Kan aku juga pintar masak. Oh ya? Oh, jadi cuma rasa malu ni sebab masakan I. Apa? Siapa tahu masakan yang Mbak Ija lebih enak dari masakan saya. Saya masak nasi goreng tapi campur mie. Oh, gitu. Tapi saya tidak campur kecap. Sebab Itu saya ada tahu. telur ayam Ya. sama sayur juga. Ni, sambung dulu apa sudahnya. Lucu tak? Lucu. Comel. Terbalik macam tu. Nah, pintar. Oh, kebalik media. Ini dia. Terus sekarang malam ni I nak sopkan Mas Jai. Kerana kalau Mas Jai makan sendiri pasti tidak ada selera makan. Nak you makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Semoga Mas Jai cepat sembuh, rasa sakitnya hilangkan dan selalu sihat dan bahagia. Selalu tersenyum. Ya. Amin. Sedap tak? Enak juga ya. Berarti I dah siap ni. I dah siap menjadi. Mbak. Kalau masakannya seperti ini nih, udah seperti istri idaman ya. Ajar jalan. Kalau menurut saya, kalau ada yang menolak Mbak Ija itu laki-laki bodoh. Ajar, I mana lah. Memang sedap tak? Tapi benar enak. Enggak seperti yang saya masak. Sebab saya masak ni penuh dengan cinta untuk Mas Jai. Pantesan enak rasanya. Berarti I dah lolos menjadi seorang Lolos sih Mbak. seorang perempuan yang pintar masak. Okey, Pak Mas Jai ya. Makan chiller. Sedap tak? Saya mau Mas Jai tu malam ni cepat sembuh biar besok boleh jumpa dengan saya. Okey? Boleh. Kalau seperti ini aku bakalan tetap Apa? mau makan terus nih. Sebab saya yang sopkan kan? Iya, sebab Pak Mas Mbak Jai, Ija. kalau makan sendiri tak makan, tak habiskan. Lagi nih. Ya, saya tak nak Mas Jai tu makan sedikit, saya tidak nak Mas Jai makan banyak, okey? Enak. Sedap kan? Makan lagi ya. Ya, besok Mas Jai nak ke mana? Besok aku nggak kemana-mana. Oh ya? Saya besok Tapi apa? Nak apa? besok saya nak Mas Jai ikut dengan saya. Tapi kalau masih dah sembuh. Tapi kalau belum sembuh jangan. Ya Mas Jai. Iya. Ni kan dah Mas Jai dah makan. Aku dah suapin Mas Jai juga ya.
Saya tak nak Mas Jai jam lama-lama macam ni keluar. Saya nak Mas Jai dah siap-siap. Saya dah pesankan Mas Jai Maxim. Ya. Nanti saya hantar Mas Jai. Apa pesanin aja deh. Biar saya nanti pulang. Ya, nanti Mas Jai naik kereta aja ya. Naik mobil. Maksudnya saya. Saya dah pesankan sebentar lagi nyampe. Sekarang kita siap-siap. Kita pergi ya. Terima kasih banyak Mbak Ija ya atas perhatiannya hari ini buat saya. Sama-sama Mas Jai. Saya juga. Saya nggak tahu kalau nggak ada Mbak Ija di sini saya harus minta tolong sama siapa lagi. Apa-apa. Apalagi udah sejauh ini saya sama Mbak Ija. Tentunya yang pastinya kita selalu berdoa untuk yang terbaik seseorang, ya kan? Kalau kita doakan seseorang itu dengan baik, pasti seseorang itu ditakdirkan dengan orang baik juga. Dan siapa tahu orang baik itu adalah kita. Amin. Semalam ni kalau masih nak cerita dan sesuatu lagi, tak apa-apa. Saya selalu mendengarkan, selalu siap untuk mendengarkan Mas Jai. Sebelum kita balik, sebab saya tak nak Mas Jai malam ni terlalu lama-lama kat luar, sebab angin malam tak baik, tak elok. Oh iya. Biar besok aja kita lanjut ceritanya. Iya. Sekarang dah mau sampai tu Maxim. Dah. Sekarang kita siap-siap ya. Mbak Ija juga mau pulang kan? Oke. Iya, saya juga pulang. Kalau dah balik Mas Jai, saya dah balik juga. Ya udah Mbak Ija juga hati-hati ya. Mohon maaf aja kalau malam ini saya nggak bisa temenin Mbak Ija malam. Tak apa-apa. I risau dengan keadaan awak ni. Justru itu Saya saya juga nak nggak balik. kepingin Mbak Ija nanti kepikiran juga kan kalau saya lama-lama di sini jadi sakit lagi. Terus sekarang mungkin Mas Jai minum dulu sebelum kita balik Oh, iya. ya.